Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program spesial Batam TV dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Dapur 12 Kota Batam, di mana saat ini kita berada di salah satu tempat pelaku usaha, yaitu Gedeku, yang merupakan salah satu UMKM yang sudah berdiri lama di Kota Batam. Dan hari ini kita akan berbincang terkait branding dan identitas usaha untuk UMKM. Terutama kita akan berbincang mengenai branding dan identitas dari produk Gedeku kali ini. Dan untuk itu saat ini saya sudah bersama perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Ada Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Ibu Leni Nuriskawati, SSI MH. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Bu Leni. Ya, sore. Mungkin bisa Pak. disapa sedikit Bu, bisa di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Leni Nuriskawati, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Baik, terima kasih Bu Leni untuk waktunya hari ini. Ya. Dan mungkin ini pertama tampil ya, Iya, hari ini ya. iya, Perdana benar ya, Bu. sekali. Ya. Baik, kita senang sekali Bu Leni bisa bergabung hari ini. Dan selanjutnya ada Ibu Fitriana yang merupakan owner dari Gedeku. Bu, saya panggil Bu Fitri. Ya. Bu Fitri, mungkin sapa sedikit Bu, bisa di rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana, yang akrab disapa dengan Fitri. Di sini saya sebagai pelaku usaha UMKM Kota Batam, Baik. binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro. Usaha Mikro Kota Batam. Baik, baik, terima kasih Bu Fitri. Nah, sesuai tema kita hari ini, kita akan mungkin berbincang lebih detail terkait branding dan identitas usaha untuk UMKM. Nah, mungkin saya ke Bu Fitri dulu. Bu Fitri, ini kan sebagai seorang pelaku UMKM, yaitu Gedeku. Iya. Nah, Gedeku sendiri ini brand apa sih Bu? Gitu. Mungkin bisa cerita sedikit, bisa di rumah Bu. Silakan. Gedeku, branding Gedeku ini sih asal mulanya itu kan karena kita mau pengurusan HKI, hak Yeah. merek. Terus karena kita beberapa kali mengajukan nama gitu, semua ditolak sampai 4 kali gitu. Sampai 4 kali kita mengajukan gitu ditolak. Pas ke 5 kali kita tuh sudah kehabisan akal apa sih gitu, karena memang agak susah gitu, gampang-gampang susah memilih merek, karena kan merek itu sangat berpengaruh sama usaha gitu benar. kan. Jadi apa ya gitu, langsung keluar dari nalar kita sendiri. Oh, ini kan usaha kita meneruskan, saya kan generasi kedua gitu dari usaha ini. Keluarga gitu ya awalnya. Jadi ya udahlah, Gedeku aja gitu kan. Pas kebetulan juga kan Gedeku itu artinya nenek. Nah, orang tua saya gitu. Baik. Kalau cucu saya cucunya manggil tuh Gede, nenek gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita ajukan Gedeku aja gitu. Alhamdulillah pas pengajuan itu langsung lolos HKI gitu. Artinya karena bingung pilih nama, Iya, akhirnya asal dapat nyeleneh ide. aja gitu loh bahasanya. Itu artinya nenek ya Bu ya? Nenek, Itu nyeleneh. dalam bahasa Lampung atau Bahasa Palembang. Palembang, Iya. bahasa Palembang. Oh, biasa orang Palembang mungkin manggil nenek Gede Iya, gitu ya. nggak ada maksud apa spesial sih, nggak ada, karena sudah kebingungan aja intinya itu loh. Tapi ini kalau saya lihat ini simple tapi mudah diingat sih. Iya, mudah Baik. diingat. Iya. Baik, nah mungkin ini kalau untuk usaha Gedeku sendiri sejak tahun berapa Bu? Sudah berjalan sejak tahun 2007. Nah, dulu orang tua dengan berbagai jatuh bangun, akhirnya dengan nama terakhir Gedeku, alhamdulillah sampai sekarang tuh makin meningkat. Berarti ya udah hampir 10 tahun ya? Udah lebih dari 2007. 2007, hampir lebih 10 tahun ya Bu. Lebih dari 10 tahun. Baik, saya ke Bu Leni. Ya. Bu Leni, ini kan sesuai tema kita hari ini Bu, mengenai branding dan identitas usaha untuk UMKM, khususnya yang ada di Kota Batam. Nah,
dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri, Bu, mungkin ada program-program tersendiri yang untuk meningkatkan branding dan identitas dari para pelaku usaha sendiri, terutama untuk brandnya, Bu, seperti apa? Ya, baik. Kita dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat menyadari bahwa branding itu sangat-sangat membantu dan berpengaruh bagi pelaku UMKM ya. Jadi dengan semakin kuat branding yang dibentuk oleh pelaku kita itu, semakin mudah kita mempromosikan barang itu. Dengan branding yang kuat, jadi kita bisa cukup membantu dari si pelaku usaha. Untuk itu kita program-program kita terkait pelatihan itu cukup banyak dengan tema-tema branding, cara membentuk branding yang kuat, bagaimana cara mempromosikan dengan menggunakan branding itu. Tema-tema itu sudah sering kita adakan di pelatihan-pelatihan. Tapi karena poin branding itu sendiri itu cukup penting ya bagi sebagai seorang pelaku UMKM untuk meningkatkan brandnya sendiri dan juga pemasaran ya sepertinya. Nah, kalau untuk Gedeku ini, Bu, untuk brandingnya sendiri, mungkin ini kan ada kemasan yang saya lihat mungkin udah sangat bagus gitu. Tapi ini dari awal kemasannya seperti ini atau brandingnya yang seperti ini, Bu? Gitu. Enggak, dari awal awal mulanya sih kita dari yang kemasan seperti ini, standing pots biasa yang bening seperti ini. Terus kita revolusi lagi kan, makin meningkat kita lari ke aluminium foil gitu loh. Karena kan semenjak dikasih pelatihan dari dinas gitu kan, kita tahu kalau dari yang bening gini, ini ketahanan produk itu berpengaruh. Karena kan matahari tembus pandang. Tapi kan dengan kita tambah aluminium foil di belakang, jadi kan agak tertahan sinar matahari gitu. Jadi kan ketahanan agak bertambah sedikit gitu. Terus semakin dikasih pelatihan terus kan akhirnya berjalanlah sekitar tahun 2016 gitu. Kita berlari ke kemasan ini. Dengan berlari ke kemasan ini, mulai sampai sekarang itu ketahanan produk kita bertahan sampai 7 bulan tanpa bahan pengawet. Ini tanpa bahan pengawet tanpa bahan pengawet bisa 7 bulan. Baik. Nah, gimana Bu Leni melihat produk dari Gedeku ini, Bu? Kalau dari segi kemasan atau brandingnya ini sudah cukup bagus atau sudah cukup kuat untuk mewakili Gedeku, Bu? Ya, kalau saya lihat ya, itu Gedeku ini sudah sangat menarik. Branding dia sudah cukup kuat. Dan terbukti ya, saya lihat inovasi daripada Bu Fitri ini sudah sangat baik. Mulai dari yang plastik, kemasan plastik, kemudian aluminium foil, dilanjut dengan kemasan yang seperti ini yang tertutup. Jadi untuk dari sisi branding, dia menciptakan branding yang kuat dengan kemasan yang lebih baik dan saya lihat dia tidak meninggalkan daripada identitas jenis produknya sendiri. Jadi walaupun dia menampilkan mereknya Gedeku, tapi di situ ada tulisan yang cukup eye catching ya, Kripik Kari Gonggong. Jadi untuk konsumen yang melihat, dia melihat Gedeku, dia melihat Kripik Kari Gonggong. Jadi otomatis mindset mereka cepat daripada masuk, konsumen ini gitu. cepat masuk. Kalau mereka pengen beli Kripik Gonggong, mereka langsung ingat Gedeku. Itu yang diharapkan untuk brandingnya, branding kuat itu. Tapi mungkin ini kalau menurut saya ya, Bu, ya, mungkin memang sengaja juga dibuat warna biru, bilang kesannya ada nih hasil dari laut gitu ya. Yang gitu alasannya seperti apa? Itulah. Dari segi warna, Bu? Iya, gitu. benar. Kalau dari segi warna kan, ya karena kita seafood kan, karena kita pun rasa pun nggak gonggong aja sebenarnya. Kita ada rasa-rasa lain, tapi itu semua seafood kayak ikan, sotong. Nah, itu semua seafood, makanya kita ambil warna biru gitu kan. Tapi kalau untuk kemasan yang lain ini kan ada yang biru, ada yang ini disesuaikan dengan pemasarannya ataukah mungkin ada keperluan sendiri, Bu? Gitu. Ini biasanya dipasarin kemana yang untuk seperti ini, atau yang bening itu biasanya dipasarin kemana gitu, Bu? Iya, ada tempatnya. Enggak semua toko dia memerlukan kemasan yang cantik. Terkadang ada toko oleh-oleh yang seperti toko oleh-oleh yang seperti di Nagoya yang di bawah-bawah yang di pinggir-pinggir itu kan, dia hanya butuh seperti ini karena bangsa pasar toko yang oleh-oleh di Nagoya itu kan Singapura. Kalau orang Singapura itu kan lebih tertarik nampak produk, terus isinya tuh jelas langsung gitu, langsung nampak gitu. Beda dengan yang ini, kalau yang ini
bikin penasaran mungkin ya. Nasional, kayak sekarang kayak ke retail nasional, terus oleh-oleh seperti goodie bag kayak kantor-kantor mereka membutuhkan yang seperti ini. Nah, jadi memang ada pangsa pasarnya. Berarti tersendiri. Ibu menyesuaikan dengan permintaan pasar ya. Dari dulu kita tidak menghilangkan kemasan lama kita, itu tetap konsumen butuhnya yang seperti apa. Kita akan sesuaikan dengan permintaan. Baik, gitu. Bu Fitri, Bu Leni, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang kita bersama branding dan identitas usaha untuk UMKM akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambalkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambalkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara,
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Key Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang terkait branding dan identitas usaha untuk UMKM. Mungkin saya ke Bu Leni sendiri, Bu. Ya. Nah, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri, ini melihat salah satu poin dari UMKM sendiri, yaitu branding. Itu seberapa penting, Bu, untuk kita membranding suatu produk yang kita miliki gitu? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal, itu branding memang sangat-sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha ya. Karena dengan semakin kuat branding yang diperoleh oleh si pelaku usaha, semakin kuat menempel di benak dan pikiran konsumen. Nah, oleh karena itu, branding itu merupakan tema utama yang selalu kami tonjolkan di setiap pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Dinas. Dan di branding ini identik dengan kemasan juga, Bu? Semua. Kalau ya. branding itu kita tidak hanya melihat merek. Dengan branding itu dari sisi kemasan juga, dari sisi merek, dari sisi tulisan, font tulisan, gambar, itu semua itu mempengaruhi branding itu sendiri. Nah, Ibu Leni tadi juga bilang dari Dinas Koperasi juga sering melakukan program-program untuk branding. Nah, saya penasaran nih. Kita kan tahu jumlah UMKM yang binaan dari koperasi sendiri itu kan hampir ribuan gitu, ya. Tapi kan mungkin kuota untuk pelatihan dari branding sendiri juga terbatas. Nah, gimana Dinas menseleksi? Mungkin prioritasnya UMKM yang seperti apa dulu, Bu? Gitu. Ya, Mas, bukan hampir ribuan, tapi per bulan kemarin itu sudah mencapai 1.400. 1.400, ya, malah lebih ya? 1.400 UMKM yang kami itu khusus di Kota Batam saja? Iya, khusus Kota Batam saja. Dan hampir 80% itu kuliner. Ya, pangan ya. Jadi memang dengan keterbatasan kami Dinas, tapi kan tidak bisa kita rangkul semua secara bersamaan. Jadi kita dengan sistem prioritas. Kita lihat, kan kita ada datanya, kita lihat apakah si pelaku ini berpotensi untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih besar. Kemudian kita lihat sendiri dari si pelakunya, mau nggak dia berkembang, mau nggak dia kita bina untuk menjadi lebih baik.
Nah, dengan faktor-faktor itulah dia menjadi prioritas untuk pelatihan yang kita laksanakan nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga kita latih. Jadi tergantung kuota dari pelatihan itu sendiri. Berarti mungkin kalau dalam setahun cuma dapat jatahnya 1 kali gitu. Kalau untuk satu UMKM gitu. Tergantung temanya, Mas. Tergantung tema juga. Iya, tergantung tema. Tapi yang jelas, insya Allah semua binaan itu selalu kami bina. Tapi kalau khusus kuliner yang seperti Ibu bilang kan kebanyakan kuliner, itu ada prioritas sendiri atau seperti apa Bu? Kalau untuk pelatihan gitu misalnya? Prioritas untuk mereka itu saya lihat dari si pelakunya, Mas. Karena ada sih sebagian pelaku yang ya kami begini-begini aja bisa kok, sudah bisa, nggak perlu kami berkembang lebih baik. Nah itu agak susah. Kita mindset dia sudah seperti itu agak susah. Kita mau kita latih juga agak berat. Jadi kita lebih baik kita melatih pelaku usaha yang mau berkembang. Maksudnya dan kita lihat niatnya dulu ya. Iya betul Baik, sekali. nah mungkin saya ke Bu Fitri. Tadi kan Ibu Fitri ini kan bilang ini sudah generasi kedua. Mungkin bisa cerita sedikit Bu dari awal, mungkin orang tua yang kelola, gimana jatuh bangunnya Gedeku ini Bu? Ya. Dulu Gedeku ini kan dari orang tua saya. Gitu kan. Dari 2007 awalnya itu hanya memasarkan ke PT-PT, mencoba awalnya itu kan dulu saya kerja PT. Orang tua saya yang buat, terus saya coba pasarkan gitu kan, bawa ke PT pakai kantong kresek besar gitu, pakai motor kiri kanan, sebar ke anak PT. Ternyata enak kata mereka, dicoba kan. Nah, akhirnya kan karena akhirnya saya nggak kerja PT lagi, tapi saya kerja ke Taiwan. Nah, jadi orang tua saya itu meneruskan sendiri dengan produksi sendiri, memasarkan sendiri. Pemasaran juga sendiri. Mencoba merambah ke toko-toko kan, menawarkan biar bisa ditaruh di toko-toko gitu. Dengan pakai motor, berdua suami istri gitu kan. Menawar-nawarkan sambil membawa gitu kan. Akhirnya udah berjalan, sudah diterima di toko oleh-oleh. Ternyata langsung diterima di toko oleh-oleh. Memang dari awal itu kata toko itu, oh ini bagus untuk oleh-oleh katanya kayak gitu kan. Jadi ya udah akhirnya diterima di toko-toko yang di Nagoya itu memang dari dulu tuh di sana gitu. Tapi orang tua itu ya namanya orang tua jalanin ya masih pelan-pelan gitu kan. Jadi produksinya tuh nggak maksimal. Karena berjalankan sendiri. Nah, akhirnya kan dari 2016 saya pulang dari Taiwan gitu. Saya mulai ikut pelatihan. Saya coba, tapi saya belum handle produk usaha ini, belum saya handle. Tapi saya ikutin dulu pelatihan-pelatihan dari dinas itu, saya ikutin. Semua saya ikutin. Di mana sih kok bisa gitu usaha ini kok bisa jalan di tempat gitu loh. Dia berjalan tapi tuh lambat gitu untuk merangkak tuh. Kenapa? Di mana masalahnya kok bisa jalan di tempat gitu. Mulai dari situlah saya ikutin pelatihan. Iyalah, oh ternyata ini produk ini nggak tahan lama. Oh kemasannya, ternyata kemasan itu sangat berpengaruh gitu kan. Sangat berpengaruh, dan juga branding nama tadi itu juga berpengaruh gitu loh. Dulu kan kita belum ada pendaftar HKI, jadi kan nggak berpikir nama itu berpengaruh atau nggak berpikir, pokoknya menjual gitu kan. Nah, disitulah saya mendapat kesalahan, kenapa dia bisa jalan di tempat gitu kan, dengan pelatihan ikut. Mulai dari situ saya robah, perlahan-lahan saya robah, mulai dari branding, daftar HKI dulu. Coba kita branding dulu, daftar HKI. Ternyata alhamdulillah dengan beberapa kali coba dapat nama Gedeku, kita coba, alhamdulillah satu poin sudah naik gitu kan. Coba kita lari dulu ke kemasan. Poin keduanya kemasannya cobalah kita rubah. Mungkin ketahanannya, kalau toko itu kan ketahanan tuh sangat berpengaruh. Jadi kita coba ganti kemasannya ke yang ini, mana tahu bisa lebih lama, bisa lebih, toko itu lebih, konsumen tuh lebih percaya gitu kan. Alhamdulillah naik 2 poin, selesai. Ketiganya kita merambahlah ke nasional gitu kan. Dengan pelatihan tadi dari dinas juga dapatnya, dapat buyer, dapat jalan lah gitu kan. Gimana kita jalannya masuk ke toko-toko retail gitu, gimana jalannya kan kita awalnya nggak tahu dari pelatihan itu. Akhirnya kita mencoba merambah ke nasional. Akhirnya dengan itu, tapi nggak bisa kita kayak gini. Kemasan branding sudah ada, nama sudah ada, ketahanan dalam itu, tapi kan masih ada kurang lagi. Masih ada kurangnya lagi.
kalau masuk retail nasional kan nggak mungkin cuman bisa bertahan 3 bulan. Gimana caranya gitu. Baik. Jadi ada pelatihan ini lagi, kita ikutin lagi. Berarti Ibu Fitri sendiri sudah merasakan manfaat dari pelatihan-pelatihan yang udah digelar sama dinas gitu ya? Karena kalau nggak itu kita nggak belajar tuh dari mana gitu. Saya jujur aja, background saya tuh bukan dari tata boga atau memang apa, karena background saya tuh teknik gitu kan. Jadi saya nggak paham. Dari situlah saya ikutin pelatihan kayak gini kan. Oh, ternyata tuh mau masuk retail nasional itu bagusnya itu ketahanan itu sekian lama gitu loh. Terus butuh sertifikasinya yang aktif. Nah, jadi mengaktifkan semua. Dulu kan bapak itu sempat mati gitu kan. Kayak halalnya, PRT-nya aktifkan lagi, bolak-balik ke sana. Dari situlah, dari yang bapak tadinya jalan di tempat, perlahan-perlahan ketemulah poin-poin kesalahannya tadi, di mana kok bisa jalan di tempat. Akhirnya dari tadi mencari satu, akhirnya alhamdulillah itu ketemu sampai sekarang. Baik, ini Ibu ini mengungkapkan pentingnya ikut pelatihan ya. Nah, kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri, Bu Leni, ini kan berharap semoga para pelaku UMKM yang ada di kota di Batam ini naik kelas semua gitu kan. Nah, seberapa penting menitik beratkan terhadap branding dan identitas supaya UMKM ini bisa naik kelas gitu, Bu? Gitu. Baik, di setiap pelatihan kami selalu menyisipkan bahwa untuk meningkatkan omset dari si pelaku itu semua sektor harus diseriuskan. Salah satunya adalah branding ini sendiri. Nah, bagi Bu Fitri, saya berharap semua pelaku-pelaku binaan dinas ini berpikir dan bergerak seperti Bu Fitri. Seperti itu ya. Baik. Ini salah satu contoh yang baik, Mas. Ini jadi, rasa penasarannya tinggi kalau saya lihat Ibu. Dan dia mau belajar. Nah, itu yang kami harapkan. Pelaku usaha mau belajar, berkembang dan maju terus. Jadi untuk branding ini memang ini adalah titik vital daripada si pelaku sendiri. Branding yang kurang kuat, otomatis promosi tidak jalan. Dengan branding kuat, promosi jalan, benak daripada si konsumen itu sudah akan mempunyai porsi sendiri untuk merek si pelaku. Itu yang kami harapkan. Nah, dari dinas sendiri, Bu, khusus branding dan identitas, biasanya dinas ini kan mengadakan program, mungkin pelatihan. Biasa berkolaborasi dengan siapa, Bu, untuk masalah branding dan juga identitas ini gitu? Untuk branding sendiri kami bukan hanya branding, di tema-tema yang lain juga. Kami akan melibatkan yang jelas adalah narasumber-narasumber yang sudah tersertifikasi dan profesional di bidangnya masing-masing. Itu sudah jelas. Dan ini bukan kaleng-kaleng juga ya, Bu? Iya, jelas, bukan kaleng-kaleng. Baik, saya ke Bu Fitri. Nah, kita lihat ikan gedeku nih. Untuk variannya sendiri, mungkin orinya itu dari dulu rasa gonggong kah? Atau sekarang udah dikembangkan untuk varian lain juga, Bu? Enggak, awal mulanya itu kita sih rasanya udang. Nah, dulu kan rasanya udang aja satu gitu kan. Cuman kan dulu kan Batam itu kan belum ada ciri khas. Dulu kan belum ada ciri khas, belum ada ikon gitu kan. Nah, terus kan apa sih kita cari, iyalah akhirnya booming lah, ada gonggong gitu kan. Dan juga gonggong itu tuh kan kayak kerang memang hasil dari perairan Kepulauan Riau yang selama ini kan nggak dimanfaatkan gitu kan. Akhirnya karena berlimpah itu di perairan Kepulauan Riau, akhirnya kita bersama-sama lah, mungkin dengan kelong juga boomingnya seperti itu, akhirnya kita kelola gimana sih gonggong ini biar bisa menjadi sebuah oleh-oleh. Karena gonggong itu sendiri mahal, kan nggak mungkin kita jual untuk oleh-oleh, dagingnya dijadikan makanan, misal keripik gitu kan nggak menjual, dari harga nggak bisa nggak bisa terjual gitu, sangat tinggi. Jadinya kita olah jadi keripik, akhirnya ya kita tambah varian gitu, dari udang tadi kita tambah varian ke gonggong. Rupanya setelah begitu berjalan memang diterima karena oleh-oleh kan. Jadi sampai sekarang itu yang selalu dicari toko itu semua gonggong. Dicari semua gonggong. Jadi yang varian yang ikan, udang, sotong itu akhirnya tertinggal di hari-hari biasa. Tapi kalau di momen-momen tertentu seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, nah itu semua varian keluar.
kita produksi 4 varian tuh, 3 varian tuh kita produksi. Nah, karena memang kalau dalam momen tertentu itu kita jualnya per paket. Nah, jadi itu mereka pasti beli. Nah, makanya kita dalam momen tertentu varian itu kita keluarkan. Kita nggak hilangkan, tapi kita keluarkan. Tapi untuk hari-hari biasa kayak gini kan, mana yang lebih cepat modalnya berputar itu yang kita dulukan gitu. Tapi kalau ada yang order untuk rasa ini, kita tetap buatkan, tapi dengan minimal order, karena sekali produksi kita nggak bisa sedikit. Berarti disesuaikan dengan permintaan pasar juga dan musimnya gitu ya. Iya. Mungkin lagi musim Lebaran misalnya, orang lebih banyak dengan varian rasa yang lain juga, dan selain gonggong tadi. Nah, kita mungkin kembali ke branding saya ke Bu Leni. Bu Leni ini kan pelatihan dari ribuan UMKM yang ada di Kota Batam ini, Bu. Mungkin sudah mengikuti pelatihan dari branding dan identitas sendiri. Nah, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri, gimana untuk menilai dan mengontrol, Bu, gitu? Misalnya salah satu branding UMKM A mungkin brandingnya dirasa kurang gitu, tapi kontrol dari dinas sendiri seperti apa misalnya gitu? Ya, baik. Dinas itu punya PLUD ya, PLUD KUMKM itu Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM. Jadi di PLUD sendiri itu kita punya 5 konsultan. 5 konsultan menangani, membina UMKM sendiri. Jadi kita lepas pelaku dari pelatihan itu tidak kita lepas otomatis, Mas. Jadi itu selalu kita maintain, kita bina. Sesekali random kami akan turun. Bersama baik dinas ataupun bersama tim daripada konsultan, itu kami akan turun memantau langsung ke lokasi. Kalaupun kami tidak ke lokasi, kami ke retail-retail yang mendisplay produk-produk UMKM. Nanti kami akan melihat, di situ kami evaluasi seberapa sudah dilaksanakan hasil dari pelatihan itu di produk-produk UMKM. Berarti itu ada penilaiannya juga? Ada penilaian? Ada. Itu namanya kita selalu evaluasi dan monitoring. Walaupun dia udah berapa kali ikut pelatihan, tapi mungkin ada istilah belum bisa dilepas gitu. Iya, betul. Tapi kalau kategori untuk UMKM yang bisa dilepas itu biasanya seperti apa gitu? Sebenarnya kalau kami melepasnya itu tidak serta-merta ya, Mas. Jadi walaupun kayak seperti Kedaiku ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Dari sisi brandingnya sudah cukup kuat, dari sisi kemasan juga dia sudah cukup baik. Tapi selalu kami monitoring juga di lapangan. Begitu di juga pasar selalu kami monitor. Tetap monitoring. Begitu juga untuk mungkin UMKM yang dinilai sudah naik kelas gitu. Itu gimana? Kontrolnya juga ada, Bu? Gitu. Kontrolnya selalu ada. Kontrolnya bukan di produksi, tapi di pasar. Di pasar. Kami akan melihat di pasar sejauh mana produk mereka itu laku atau tidak. Diterima kenapa masyarakat bisa, apa enggak? Kenapa gitu ya? tidak? Kenapa bisa laku? Kenapa bisa tidak laku? Itu selalu kami monitor. Apa kesalahannya? Seandainya mungkin dia target marketnya berbeda. Bisa jadi dia di pasar lokal dia tidak disukai, tapi di pasar Singapura, Malaysia internasional disukai. Ya. Nah, disitulah kami melakukan monitoring. Berarti walaupun udah naik kelas tetap nggak bisa dilepas ya? Ya, tidak tetap bisa. Dikontrol, ada sistem kontrolnya sendiri. Baik, terima kasih Bu Leni, Bu Fitri. Dari Kedaiku ini, Bu, ini sekarang Ibu kan udah jalan hampir 10 tahun lebih ya? Ini sudah bisa membuka lapangan kerja untuk berapa orang gitu? Mungkin bagaimana memanfaatkan di lingkungan sekitar tempat Ibu tinggal gitu? Iya, kalau untuk sekarang ini kita alhamdulillah sudah ada 5 yang kerja itu kan 5, bukan termasuk yang kopek-kopek gonggong itu enggak. Kita sekarang ini yang kerja udah 5 untuk produksi sendiri, 4 sama yang packing, 1 lagi itu untuk yang kurir. Nah, terus itu kita memanfaatkannya itu hanya sebatas lingkungan ibu-ibu rumah tangga di sekitar aja gitu. Kita nggak mencari keluar. Terus kalau untuk ada juga kita memanfaatkan anak sekolah kayak untuk kopek-kopek gonggong itu kan. Nah, itu kan banyak tuh, sekali kopek itu kan 50 kilo gitu. Jadi kita sistemnya borongkan ke anak sekolah. Oh, gajah borongan juga. Iya, gitu. ke anak-anak kayak anak-anak SMK. Itu banyak juga binaannya, Bu. Yang diajak anak-anak sekolah udah. Saya sih 1 orang gitu kan, cuman dia ngajak temennya gitu. Jadi sistemnya tuh borongan misalnya 50 kilo saya kasih 100.000, ya mereka bagi-bagilah. Namanya anak sekolah itu kan yang dapat uang lumayan jajan. ya. Iya, dapat, jadi kan mereka dapat uang sampingan gitu.
gitu. Jadi memanfaatkan seperti itu. Nanti mereka kope, udah selesai baru mereka kasih ke saya gitu. Nah, kalau untuk produksinya sekarang Gedeku, ini kan 10 tahun lebih, sekarang satu hari bisa produksi berapa gitu? Sekarang bisa produksi itu satu hari itu maksimal 50 kilo. Karena kan kita masih memakai manual gitu, hanya sebagai ngadon dan pengepres aja kita pemakai mesin, tapi sekitar 60% itu masih manual. Jadi kita sekarang ini memaksimalkan 50 kilo. Tapi tergantung kebutuhan. Karena pernah kita sampai 100 kilo karena memang dibutuhkan. Jadi kita habis 50 kilo istirahat berapa jam, 2 jam. Continue lagi itu sampai subuh pernah, dari pagi sampai subuh baru itu pernah terjadi sekali karena memang dibutuhkan. Karena pagi itu memang ada tamu dari luar gitu kan, waktu itu acara dari pemerintah juga gitu kan, kita memang mereka butuh gitu, jadi kita produksi gitu, kita mencukupi, jadi sampai subuh itu pernah terjadi 100 kilo gitu. Nah, kalau untuk pemasaran di sini Bu, selain dijual langsung ini atau dititip di supermarket atau swalayan gitu misalnya, untuk penjualan online juga ada tersedia? Ada. Untuk penjualan online kita selain di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, kita jual ada di Shopee. Nah, kita ada jual di Shopee kayak di Bukalapak. Karena kan kenapa kita menjual di Shopee? Karena kan sekarang ini kan Batam itu kan susah. Untuk pengiriman, penjualan untuk luar Batam itu kan membutuhkan pajak yang tinggi, ongkos yang mahal gitu. Jadi kita mensiasatinya gimana sih biar produk kita itu biar bisa tetap keluar gitu, tetap konsisten gitu kan, dikenal di luar. Akhirnya kita merambah ke Shopee, menambah ke online gitu, kan karena di akun-akun Shopee itu kan terkadang ada gratis ongkir apa gitu kan. Jadi alhamdulillah tuh dari semenjak kita ada di Shopee bisa berjalan kembali. Berarti yang sempat e-commerce-nya juga jalan ya? Sempat terstop akhirnya berjalan kembali. Baik, mungkin saya ke Bu Leni. Bu Leni, selain branding dan identitas langsung seperti tadi kemasan gitu. Nah, kalau untuk branding dan identitas di sosial media gitu, mungkin apa-apa aja yang perlu diperhatikan Bu oleh para pelaku UMKM ini Bu? Gitu. Nah, kalau terkait di sosial media, itu sekali lagi saya bilang. Kalau konsumen di sosmed itu, dia kan tidak tahu rasa. Apa yang membuat mereka tertarik dan lama melihat produk kita? Salah satunya adalah branding yang kuat. Branding juga. Itu fungsi daripada branding. Dengan dia melihat kemasan yang menarik, kemudian dia rasa penasaran dengan merek kita, dia menimbulkan rasa penasaran dia. Nah, itu sudah salah satu promosi tingkat tinggi. Dan menurut saya Gedeku sudah mencapai itu. Ini udah fotogenik lah misalnya kalau di di sosial media ya. Sudah cukup menarik, sudah cukup membuat konsumen melihat, oh keripik kari gonggong ada nih merek Gedeku. Gitu. Tapi kalau untuk di sosial media atau biasa ada promosi tertentu juga nggak? Ada. Pas momen-momen seperti kemarin 17 saya bikin 3 bungkus yang setengah kilo, harganya biasanya normalnya 180 gitu kan. Saya bikin 170 karena ngambil momen 17 gitu, 170 free ongkir gitu kan. Terus kadang anak saya ulang tahun, beli 5 yang seperti ini, beli 5 gratis 1 gitu. Kadang ada memang momen. Tapi kita promo gitu bukan karena produk kita yang lama, enggak. Karena memang kita mengambil sekali-sekali lah gitu dan momen tertentu. Gitu. Baik, itu untuk menjaga klien juga ya. Baik, Bu Fitri, Bu Leni, kita tahan lagi bincang-bincang kita terkait branding dan identitas usaha untuk UMKM. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera
dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.
Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, terima kasih Misa Batam TV. Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Ibu Leni Nuriskawati, SSI MH, dan juga owner dari Gedeku, Ibu Fitriana. Benar ya Bu ya? Dan ini biasa disapa Bu Leni dan juga Bu Fitri. Mungkin saya di segmen ketiga ini, di segmen terakhir saya ke Bu Fitri dulu. Bu Fitri, sesuai tema kita, branding dan identitas usaha untuk UMKM. Salah satu mungkin branding yang cukup perlu kita perhatikan adalah menjaga kualitas dari produk kita sendiri, Bu. Gitu. Nah, gimana untuk quality control dari produk Gedeku ini, Bu? Ya. Kalau untuk kontrolnya sih, karena kita kan nitipnya ke retail ya. Kalau ke retail itu kita untuk tetap mempertahankan, kita biasanya kan expirednya itu 6 bulan gitu kan, tergantung kemasan. Pokok yang kita bicara yang ini 6 bulan gitu. Kalau 6 bulan itu sebulan sebelum expirednya itu kita sudah tarik semua. Dan juga dibantu sama SPG kan, SPG toko, dibantu 1 bulannya itu semua ditarik. Kalau yang branding seperti ini 3 bulan itu, 2 bulan setengah itu, atau ada perubahan warna gitu, misalnya tokonya panas, itu kita minta tolong tarikan semua gitu, sampai jangan sampai expirednya tuh jatuh tempo gitu. Saya ke Bu Leni nih, kalau untuk tadi saya bilang quality control dari produk UMKM, dari dinas sendiri biasa ada kontrol itu sendiri untuk kualitas atau hasil dari produk UMKM ini begitu. Baik, untuk masalah kualitas produk gitu. Terkait dengan kualitas produk itu dia lebih ke dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan yang mengeluarkan legalitas yang PIRT. Baik. Nah, jadi kami mengontrolnya kalau sudah keluar PIRT halal, itu kami di pascanya, di sisi marketnya. Berarti tetap berkolaborasi dengan dinas lain juga. Tetap. Baik, saya ke Bu Fitri. Bu Fitri, sebagai salah satu pelaku UMKM di Kota Batam yang mungkin udah 10 tahun juga, mungkin ada harapan dan pesannya untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, silakan. Iya. Harapan saya itu untuk UKM saya sendiri gitu, terus meningkatkan, membantu, mempromosikan, membranding produk saya gitu untuk Kota Batam seluruhnya, dan untuk ruang lingkup keluar Kota Batam pada umumnya untuk semua UMKM. Harapan, mungkin itulah harapan UMKM seluruh Kota Batam, membantu mempromosikan, membranding, terus jangan bosan untuk memperkenalkan produk-produk kami UMKM Kota Batam. Itu aja harapan saya. Nah, untuk para pelaku usaha pemula, mungkin juniornya lah, Ibu kan udah senior kalau kita bilang kan. Nah, poin apa yang penting untuk diperhatikan untuk memulai usaha dan mempertahankan usaha UMKM ini biar bisa berjalan lama gitu, Bu? Iya. Ya. Kalau untuk yang pemula, ini yang pengalaman dari saya pribadi gitu. Jangan putus asa di saat jatuh bangun itu, jangan pernah putus asa. Tapi kita dicari di mana poinnya, di mana kurangnya, di mana salahnya gitu. Nah, dari poin-poin yang kurang itulah kita perbaiki. Ya, yang jelas kita memperbaiki, nggak bisa kita berdiri sendiri. Kita nggak bisa, kita harus berkolaborasi, kita harus kerjasama sama teman. Yang paling penting itu sama dinas. Karena ya kadang ilmu itu kan yang memberi itu sumbernya kan narasumber itu otomatis dari dinas. Nah, dari dinas itu kita harus cari terus cari di mana poin kekurangannya gitu.
Dan juga untuk produk itu sendiri, kan kita nggak bisa hanya menilai produk itu, yang penting laku, yang penting ada gitu. Kita nggak bisa. Kita soal rasa juga harus nomor 1. Soal branding tadi itu poin nomor 1. Karena branding, orang nengok produk tanpa nengok branding, dia pasti tahu, oh ini punya si itu, ini punya si ini. Karena branding dan rasa itu saling berkaitan, itu sangat penting gitu. Itu harus diperhatikan gitu menurut saya. Jadi tetap semangat untuk yang pemula. Artinya tetap semangat ya Bu ya? Tetap semangat, dan jangan putus asa. Jangan cepat menyerah intinya. Nah, kalau dari Bu Leni Bu, sebagai pelaku usaha UMKM pemula di Kota Batam, mungkin hal-hal apa yang perlu diperhatikan, terutama terkait branding dan identitas dari produk yang mau kita buat gitu. Silakan. Baik. Untuk pelaku usaha pemula ya, kalau menurut saya pelaku usaha pemula itu saya rasa di mindset mereka sendiri, bentuk mindset mereka untuk menjadi pelaku usaha yang sukses. Bagaimana caranya menjadi sukses? Belajarlah sama pelaku usaha yang senior. Itu adalah poin nomor 1. Jika dia mau berdiri sendiri tanpa belajar, itu kemungkinan untuk menjadi sukses itu sangat kecil. Bagaimana cara dia bisa mencontoh pelaku usaha senior, bagaimana apa yang dilakukan pelaku usaha senior, contoh yang baik-baik mereka lakukan. Dan jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, lakukan pendekatan terhadap pemerintah, dinas. Karena kami selaku dinas pembina itu semua perangkat, semua tools itu sudah kami siapkan. Baik. Tergantung pelaku sendiri menangkapnya. Termasuk juga pemodalan ya Bu? Ya, termasuk permodalan. Kebetulan di dinas kami sendiri itu kami ada untuk dana bergulir ya. Jadi manfaatkan itu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi untuk menjadi sukses itu semua sudah ada perangkat pendukungnya. Tergantung niat si pelaku sendiri. Mau jalan di tempat, mau bergerak selangkah, 2 langkah, 3 langkah, silakan. Baik. Kita selaku pembina hanya bisa untuk mendukung dan menyiapkan perangkat. Baik, artinya tinggal niat kita dulu yang kita kuatkan. Tapi kalau untuk cara-caranya udah ada semua ya? Ada semua. Jalurnya ada juga ya Bu ya? Ada semua. Tadi seperti yang Bu Leni bilang, tools ya? Termasuk pemodalan tadi ya? Juga bisa dibantu. Nah, sedikit lagi nih Bu Fitri, kalau mau cari produk Gedeku, ini alamatnya di mana Bu? Kalau untuk cari produk Gedeku, kita ada di Indogrosir, Indomaret kita ada, di seluruh Batam ada. Terus ke toko oleh-oleh itu ada. Cuman sebagian kan nggak semuanya pakai merek Gedeku di repacking gitu. Tapi dengan nengok produknya, insya Allah pada tahu itu punya Gedeku. Tapi untuk datang langsung sendiri ke rumah produksi kita ada di Jalan Dapur 12, Kampung Plamboyan, Blok B nomor 16. Jalan Dapur 12? Kampung Plamboyan? Kapling Plamboyan, Blok B 16. Nomor 16. Kelurahan Sungai Pelungkut, Kecamatan Sagulung. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya doakan semoga produk Gedeku nih makin jaya dan makin naik kelas gitu ya. Dan kalau naik kelas udah bisa dilepas gitu ya. Baik, makasih juga Bu Leni untuk waktunya hari ini perdana kita ketemu di Batam TV. Semoga betah nanti Bu kesini lagi. Insya Allah. Dan ngobrol-ngobrol lagi sama Batam TV ya Bu ya. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV. Demikian bincang-bincang kita terkait branding dan identitas dari UMKM di bawah binaan dari Dinas Koperasi dan Swadaya Kota Batam kali ini. Akhir kata, saya Herman Seri beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.